Hari ini seperti saudara tahu, kita sudah menyelesaikan akan the Gospel of John. Ya, setelah beberapa tahun kita berkhotbah eksposisi dari Injil Yohanes, kita hari ini memasuki kitab yang baru dalam eksposisi kita. Kita akan masuk di dalam buku, saya akan mengambil dari Perjanjian Lama, juga diingatkan dengan retreat yang kita dapatkan, dengan story dan sebagainya. Ya, kita akan masuk di dalam eksposisi yang baru dari kitab 1 Samuel. Ya, jadi saudara, kita akan mulai sesi yang baru ini dengan melihat satu video singkat dari Bible Project. Ya, sebagian saudara kita diingatkan, ya, sebagian saudara suka dengar Bible Project dan menjadi introduksi daripada buku 1 Samuel. Tidak seluruhnya Bible Project yang kali ini kira-kira 7 menit, tapi kita hanya akan mendengar 2 menit 42 detik. Ya. Jadi ini introduksi bagian pertama saja dari buku 1 Samuel, dan saya baru tahu bahwa Bible Project ada Indonesianya. Ya. Wah, bagus ya. Nah, ternyata bagus sudah ada Indonesianya. Nanti yang sore Inggrisnya, gitu ya. Jadi kalau saudara yang senang bahasa Inggris tentu ya aslinya Inggrisnya gitu ya. Tapi Indonesia juga bagus. Indonesia bagus dan sangat menarik. Jadi saudara perhatikan, hanya 2 menit 42 detik. Ya, perhatikan menjadi introduksi daripada buku 1 Samuel. Ya, persilakan. Kitab 1 dan 2 Samuel. Dalam Alkitab modern, kedua kitab ini dipisah karena terlalu panjang. Namun sebenarnya kitab ini ditulis sebagai satu kesatuan kisah. Kita hanya akan membahas kitab 1 Samuel dalam video ini. Jadi setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka membuat perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai. Dan kemudian sampailah mereka di tanah perjanjian. Di sana bangsa Israel seharusnya tetap setia kepada Allah dan menaati perintah perjanjian itu. Sebelum kitab Samuel, kitab Hakim-Hakim menunjukkan kegagalan total bangsa Israel dalam menaati perintah Allah. Itu adalah masa-masa terjadinya kerusakan moral dan menunjukkan kebutuhan bangsa Israel akan pemimpin yang setia dan bijaksana. Kitab Samuel memberi jawaban atas kebutuhan itu. Kitab Samuel berfokus pada 3 tokoh utama. Nabi Samuel yang menjadi nama dari kitab ini, lalu ada Raja Saul dan Raja Daud. Di era mereka inilah terjadinya transisi di Israel. Dari bangsa yang terdiri atas suku-suku yang dipimpin oleh hakim-hakim, menjadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud di Yerusalem. Dan kitab Samuel disusun dengan sangat indah, yang mengaitkan kisah dari 3 tokoh ini ke dalam 4 bagian. Samuel, dia adalah pemimpin kunci dan seorang nabi di bagian pertama kitab ini. Tapi kemudian, dia juga memainkan peranan penting di bagian berikutnya, yaitu di kisah Saul. Dan kisah itu dibagi dalam 2 bagian. Saul yang diangkat menjadi raja dan kegagalan-kegagalannya. Bagian kedua adalah tentang kejatuhan Saul dan kematiannya yang tragis. Dan kemudian drama kematian Saul diikuti oleh diangkatnya Daud menjadi raja. Dan kisah tentang Daud ini dibagi dalam 2 bagian. Pertama-tama adalah masa-masa kejayaannya yang kemudian diikuti dengan kegagalan yang tragis dan perpecahan yang terjadi dalam keluarga kemudian kerajaannya. Kitab ini ditutup dengan sebuah epilog yang merangkum kembali keseluruhan kisah ini. Mari kita selami dan kita lihat bagaimana kitab ini dijabarkan. Bagian pertama diambil dari kekacauan di kitab Hakim-Hakim, dan kita disuguhi kisah yang menyentuh tentang seorang perempuan yang bernama Hana. Dia sangat sedih karena tidak bisa mempunyai anak, dan oleh anugerah Allah, pada akhirnya dia melahirkan seorang putra yang bernama Samuel. Dan dalam sukacita, dia menyanyikan puji-pujian di pasal 2, dan puji-pujian itu adalah tentang Allah yang merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Dan terlepas dari semua tragedi dan kejahatan manusia, Allah sedang bekerja memenuhi tujuannya dalam sejarah. Dan juga tentang bagaimana suatu hari nanti Allah akan mengangkat seorang raja yang diurapi bagi umat Israel. Nah, puji-pujian Hana diletakkan di bagian awal kitab ini untuk memperkenalkan tema kunci dari keseluruhan kisah yang akan kita lihat. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Ini salah satu bagaimana orang yang mempunyai talenta boleh dipakai oleh Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya lihat hampir semua Bible Project di YouTube itu 1 Samuel, 2 Samuel, ataupun kitab-kitab yang lain itu di atas 1 juta semua lihatnya. Hampir semuanya. Ya, jadi, saudara bisa bikin kayak gitu. Mungkin setahun juga nggak bisa selesai, bisa bikin kayak gitu. Ya, gambarnya, caranya begitu bagus, ya begitu menarik. Ya, tapi saudara pasti nggak
nggak langsung ngerti kan, ya terlalu cepat, Jadi sudah pulang nanti lihat, pulang lihat 1 Samuel dan yang lengkapnya itu cuma bagian seperti tadi Beethoven, bagian kecil, ya bukan seperti lagu yang tadi saya kutip ya. Jadi sudah ada banyak kitab-kitab yang lain, ada yang di dalam bahasa Inggris, sudah yang lebih mengerti bahasa Inggris tentu lebih enak dengar bahasa Inggrisnya, ya dan banyak kitab-kitab yang lain, Bible Project, sudah akan ketemu begitu banyak. Udah saya berapa banyak saya nggak tahu, ada berapa banyak, tapi tahu nggak? Ratusan ya, ada ratusan yang digambar begitu bagus ya gambarnya dan begitu menarik. Itu saya rasa sesuatu yang sangat indah. Mari kita sekarang berdoa untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang Kau boleh pakai dengan segala talenta yang Tuhan berikan, yang mengerti firman-Mu, sehingga boleh dibagikan kepada banyak orang, termasuk kami menerima berkat hari ini, sebagai introduksi mengerti akan firman-Mu di dalam kitab 1 Samuel. Kami mohon Kau yang memimpin setiap kami, ketika kami masuk ke dalam salah satu bagian yang penting dari kisah Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami juga boleh mengerti akan apa yang Kau sedang kerjakan di dalam dunia ini, di dalam hidup kami, di dalam gereja-Mu, sampai Engkau datang kembali kedua kali dan menyelesaikan seluruh akan karya-Mu dan kehendak-Mu boleh jadi di bumi seperti di surga. Tuhan berkati dan pimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam cerita Tuhan, kisah yang Kau sedang kerjakan, yang Kau sedang nyatakan di dalam dunia ini. Kami menyerahkan waktu perenungan firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka 1 Samuel. Kita akan bacakan satu pasal ini, 1 Samuel, pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-28. Saya bacakan bagi saudara ya, agak panjang ayatnya, agak banyak, 28, tapi sebagai satu cerita agak gampang kita ngikutinnya. Ya. Jadi saya akan bacakan bagi saudara sekalian ke-28 ayat ini. 1 Samuel pasal yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis, dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana
berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara, tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sangat berbeda ya cerita ya dengan Injil gitu ya. Kita masuk ke dalam tentu cerita itu ya. Saya waktu kontak-kontak Pak Heru, saya nggak tahu dia sebenarnya mau bahas tentang dalam konteks seperti demikian ya, tetapi kemudian waktu dengar, pasti saudara juga tahu, saya katakan, iya ini kita quite familiar gitu ya, dengan apa yang dibahas, tetapi banyak insight, banyak hal yang baik dan yang kita juga belum pernah dengar. Jadi itu menjadi satu rangkaian yang indah dengan apa yang, kalau sudah mengikuti di gereja ini sudah tahu, saya juga sering mengutip akan melihat Alkitab sebagai satu story, ya, sebagai satu great story. Seperti juga Richard Pratt menulis satu buku He Gave Us Stories, yaitu menjadi salah satu buku yang penting untuk kita boleh mengerti akan story, kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama. Saudara sekalian, 1 Samuel kita melihat di sini dimulai dengan introduksi yang kita baca dengar tadi dari Bible Project. Kita melihat dalam konteks, sedikit konteks adalah kebutuhan akan seorang pemimpin bagi Israel, karena konteksnya adalah Hakim-Hakim 21 ayat 25 yang mengatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu adalah ayat terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Tidak ada raja, orang-orang berbuat sesuai dengan yang diinginkannya. Kita sudah bisa membayangkan kekacauan, kerusakan yang terjadi ketika setiap orang berbuat sesuai dengan apa yang dipandangnya baik. Disinilah kemudian dimulailah kisah tentang kelahiran Samuel di dalam konteks kebutuhan akan seorang raja, kebutuhan akan seorang pemimpin yang akan mengarahkan akan seluruh bangsa Israel. Dan kita melihat di sini introduksi daripada kelahiran Samuel yang kemudian akan menjadi nabi yang memiliki peran yang penting
di dalam memulai zaman raja-raja. Dan ketika dia akan mengurapi dua raja yang penting, yaitu raja pertama dari Israel, Raja Saul, dan kemudian raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri, yaitu Raja Daud, raja yang terbesar di dalam perjanjian lama. Saudara sekalian, inilah yang kita baca yang sudah kita baca adalah introduksi cerita tentang nabi yang penting yang akan dilahirkan di dalam keluarga Elkana dan Hana ini. Saudara sekalian, Elkana yang kita tadi baca adalah seorang yang terhormat, ya, seorang yang terhormat, seorang yang dengan namanya disebut dengan macam-macam, Elkana bin Yeroam bin apa, berarti dia orang yang terhormat dan orang yang dikenal, begitu ya. Sekaligus juga dia seorang yang lumayan kaya, ya, lumayan kaya karena dia bisa punya 2 istri. Itu kalau nggak bisa, gitu ya. Lumayan kaya artinya pada konteks zaman itu. Dan seorang yang juga beribadah kepada Tuhan. Kita tadi baca dia tahun demi tahun dia datang. Setiap tahun orang itu tahun demi tahun meninggalkan kotanya, sujud menyembah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, korban semesta alam, ya, kepada Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, di sini kita boleh melihat bukan hanya demikian, Elkana bukan hanya orang yang terhormat, lumayan kaya, seorang yang beribadah kepada Tuhan, lebih lagi kita masuk di dalam sini, dalam hidup Hana, dia sangat mengasihi Hana, istrinya itu. Ya, istri Hana. Kemungkinan besar Hana adalah istri pertamanya. Ya, tetapi karena tidak punya anak, kemudian dia menikah lagi, ataupun mungkin Hana yang memberikan Penina kepada Elkana untuk dinikahi. Ayat yang kelima, ini Indonesia mungkin terjemahannya agak membingungkan, memang kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang membingungkan dalam perjanjian lama. Itu Indonesia mengatakan meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Di dalam berbagai terjemahan Inggris mengatakan bahwa but to Hannah he gave a double portion because he loved her. Jadi kepada Hana sebenarnya diberikan, tapi pada intinya adalah sebagian diberikan kepada Penina dan anak-anak mereka, dan tetapi kepada Hana diberikan lebih, ya, double portion daripada apa yang diberikan. Jadi Hana juga dikasihi oleh Elkana suaminya ini. Tetapi rupanya kasih itu tidak cukup. Reputasi Elkana tidak cukup bagi Hana. Ya, kasih daripada suaminya kepada dia tidak cukup karena ada satu kerinduan hati yang sangat dalam dari Hana yang sangat diperlukan, yaitu dia tidak mendapatkan anak. Ya. Zaman dari dulu sampai sekarang juga sesuatu yang sangat dirindukan bagi seorang ibu untuk memperoleh akan anak. Elkana mencoba menghibur, ya sudah kita tidak tahu berapa lama ini, bertahun-tahun ya tidak mendapatkan anak, dan Elkana mencoba menghibur Hana dengan ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis istriku? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Mencoba menghibur, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Wah, ini Elkana terlalu pede. Saya baca bagian ini. Terlalu pede. Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Hana bilang, rupamu. Ternyata tidak. Suaminya terlalu pede gitu ya. Kadang-kadang suami-suami terlalu pede gitu ya. Rasa diri hebat, rasa diri berharga. Bukankah aku lebih berharga? Kalau kita baca, bahkan 1 anak lebih berharga. 1 anak laki-laki daripada suaminya. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Ya. Paling tidak ini menggambarkan kesedihan hati Hana, ya bahwa dia tidak mempunyai anak setelah bertahun-tahun menikah. Kesedihan ini ditambah. Kita membaca di sini, kesedihan ini ditambah dengan hinaan dari Penina yang disebut sebagai, ini sebutnya madunya ayat ke-6. And because the Lord had, her rival, in Englishnya mengatakannya madunya. Jadi ya itu mungkin istri mudanya, begitu ya. Ini menghina terus. Ini adalah istri muda yang super subur. Kalau kita boleh melihat di sini, ya. Super subur. Ada yang mengatakan, saya di sini tidak dicatat, tapi saya melihat kemungkinan Penina ini punya anaknya adalah 10 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Gitu. Jadi super subur. Ada orang yang mengatakan kalau di Indonesia kalau super subur dipegang saja hamil. Gitu. Super subur. Gitu. Belum dia apa-apa yang sudah hamil gitu ya. Jadi
dihina terus tahun demi tahun. Ya, sudah bisa bayangkan bagaimana Penina menghina akan Hana tahun demi tahun, kumpul, mereka memberikan persembahan tahun demi tahun, datang ke persembahan, dan Penina mulai mengumpulkan anak-anak. Ayo kumpul semua anak-anakku, makan, mari kita makan sekarang, bersuka cita. Wah, banyak sekali kamu ya, saya sampai lupa namanya satu persatu, gitu ya. Terus anaknya satu-satu, mam, tapi anti Hana tidak punya anak. Oh, tidak punya anak ya? Aduh, sakit hati. Ya. Oh, tapi Papa, Dedi sayang sama anti Hana. Iya, Dedi sayang. Tapi Tuhan tidak sayang sama dia. Tuhan tidak sayang. Dia tidak punya anak. Oh, mari kita makan. Oh, by the way, Hana, kamu sangat ingin kan punya anak kan? Tapi kapan kamu akan hamil? Kapan kamu akan hamil? Hey, by the way, saya lagi hamil anak ke-12. Wah, hinaan, tusuk sakit hati Hana. Setiap hari, setiap tahun, setiap waktu, sakit hati, sedih. Dan dia di sini tetapi menjadi konteks. Ya, kalau sudah membaca 1 Samuel tadi ayat pasal pertama ini, kesedihan dan ketidakberdayaan Hana itu menjadi konteks di mana Tuhan menyatakan karyanya. Jadi konteks. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa Hana adalah salah satu dari banyak perempuan yang mandul. Ya, salah satu dari banyak perempuan. Alkitab somehow senang sekali dengan perempuan yang susah punya anak. Ya, menjadi konteks. Saudara kalau ingat Sarah, istri dari Abraham, Sarah, ya, juga sampai tua, kayaknya mungkin sampai umur berapa? 90 kalau tidak salah ya. Ya. 90. Ya kan baru belum punya anak sampai waktunya. Sehingga waktu dikasih tahu kamu tahun depan akan melahirkan anak, dia ketawa. Udah tua, udah tidak mungkin punya anak. Jadi tertawa. Tapi Tuhan itu menjadi konteks, Tuhan bekerja dalam hidup Sarah dan Abraham. Ribka juga, ya, Rebeka, istri dari Ishak. Saya baru membaca lagi, ternyata 20 tahun dia berdoa. 20 tahun berdoa untuk punya anak. Tuhan tidak berikan anak. Sampai setelah 20 tahun menikah, baru Tuhan memberikan anak kepada Ribka dan Ishak. Banyak lagi yang lain, ya. Rachel juga, Rahel, ya, juga lama sekali dia tidak punya anak. Sampai Yohanes Pembaptis, ibu dari Yohanes Pembaptis, Elizabeth, juga tidak punya anak. Ya, itu menjadi konteks, saudara sekalian. Ini sepertinya kalau kita membaca Alkitab, kisah daripada Alkitab ini menjadi modus operandi dari Allah. Menjadi cara Allah bekerja. Ketika umatnya tidak berdaya, ketika umatnya tidak lagi ada kekuatan, ketika umatnya tidak lagi bisa berharap kepada apapun, kepada siapapun, disitulah Allah mulai menyatakan kuasanya. Disitulah Allah mulai menyatakan kebesarannya. Disitulah Tuhan mulai menyatakan kebaikannya. Saudara sekalian, ini menjadi konteks hidup kita juga. Ya, Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itulah karakter yang pertama daripada anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tanpa engkau miskin, tanpa engkau sadar engkau bangkrut, tanpa engkau sadar engkau tidak memiliki apa-apa, tanpa engkau sadar tidak ada kekuatan apa-apa dari dirimu sendiri, maka Tuhan tidak akan bekerja di dalam dirimu. Maka Tuhan tidak akan menyatakan kebesarannya karena engkau tidak butuh Tuhan. Karena engkau tidak butuh pertolongan Tuhan. Ketika kita merasa bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, maka kita tidak datang kepada Tuhan, tidak berseru kepada Dia. Tapi di dalam segala keadaan seringkali, berkali-kali, begitu banyak kisah di dalam Alkitab. Dan kita melihat juga di dalam kisah Hana ini. Bagaimana di dalam keadaan yang tidak berdaya, maka ketika Hana datang kepada Tuhan, ini Tuhan mulai bekerja. Tuhan menyatakan penghiburannya, Tuhan menyatakan anugerahnya, Tuhan menyatakan akan kekuatannya. Saudara sekalian, ini penghiburan besar bagi setiap kita yang bergumul
Ya, penghiburan besar di dalam segala apapun yang sedang kita hadapi, kesulitan, pergumulan, ketidakberdayaan kita, Tuhan seringkali bekerja di situ. Tuhan mau menyatakan karyanya. Tuhan mau menunggu di dalam keadaan kita tidak berdaya. Di dalam keadaan kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun, kepada apapun, bahkan kepada imam. Jangan berharap kepada imam, jangan berharap kepada saya, kepada pendeta, jangan berharap kepada Pak Tong, kepada siapapun. Tidak bisa ada orang yang menolong kita kecuali Tuhan sendiri yang menolong kita. Kita melihat di sini Imam Eli melihat Hana yang berdoa seperti demikian. Kamu mabuk ya? Bisa salah, hamba Tuhan bisa salah. Saya bisa salah, Pak Tong bisa salah. Siapapun bisa salah. Tapi engkau datanglah kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaan, Tuhan ingin kita datang kepada Dia. Di dalam kekosongan, ketidakberdayaan kita, kemiskinan kita, kita boleh datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini menjadi penghiburan bagi setiap kita di dalam segala apapun yang kita hadapi. Saya tahu banyak kesulitan, pergumulan dalam hidup kita. Dan biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Tentu ada orang-orang, saudara-saudara seiman yang Tuhan bisa pakai. Menyatakan kebenaran, pengajaran, penghiburan bagi setiap kita. Tapi jangan berharap kepada manusia seperti engkau berharap kepada Tuhan. Hanya harap kepada Tuhan yang karena Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Dan seringkali dalam keadaan kesulitan, ketidakberdayaanmu, itu menjadi konteks. Tuhan bekerja, menyatakan anugerah, menyatakan kebaikannya, menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Karena itu kita juga berdoa untuk Gospel Rally. Ya, kita waktu membagikan akan flyer ini kepada orang-orang. Waktu orang melihat poster ditempel di mana-mana, ya, dan dibagikan di koran, di majalah, di media sosial dan sebagainya. Biarlah kita berdoa Tuhan bekerja di dalam konteks hidup orang itu masing-masing. Ya, ketika mereka mendengar ini, ada berita ini, ada event ini, biarlah seringkali yang menggerakkan orang, khususnya orang yang belum percaya, adalah ketika mereka rasa tidak berdaya. Ketika merasa hidup itu meaningless. Ketika merasa ada kesulitan yang besar yang mereka tidak bisa hadapi. Kita berdoa Tuhan yang bekerja, mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan konteks hidup mereka, sehingga mereka boleh digerakkan oleh Tuhan untuk datang mendengar firman Tuhan. Karena itu dan juga bagi setiap kita, biarlah kita datang kepada Tuhan di dalam segala ketidakberdayaan kita. Tuhan sedang mau menyatakan anugerahnya. Tuhan sedang mau menyatakan kebaikannya. Di dalam segala kesulitan, pergumulan yang kau hadapi. Ini adalah penghiburan yang besar, tetapi sekaligus juga peringatan yang besar bagi kita. Khususnya bagi kita yang kita tidak rasa menghadapi kesulitan yang besar. Apakah harus sampai Tuhan mengizinkan, membiarkan, memimpin kamu, bahkan melalui lembah kekelaman, baru engkau mau datang kepada Dia? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan itu. Kadang-kadang Tuhan membiarkan itu. Dalam kesulitan yang besar, pergumulan yang besar, tidak lagi jalan keluar, baru kita boleh datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tapi tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Meskipun Yeremia 9 ayat 23-24 mengatakan, biarlah orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Biarlah orang yang kuat tidak bermegah karena kekuatannya. Biarlah orang yang kaya tidak bermegah akan kekayaannya. Tetapi biarlah ketika engkau bermegah karena engkau mengenal aku Allah yang berbelas kasihan, aku Allah yang adil, Allah yang benar. Saudara sekalian, bukan berarti kita harus mengalami betul-betul bodoh, tidak berdaya, miskin, tidak memiliki segala sesuatu yang real yang kita sadari. Baru kita boleh datang kepada Tuhan. Kita tidak harus mengalami demikian. Tetapi biarlah waktu kita di dalam segala, kita mungkin bisa memiliki banyak hal. Kita memiliki banyak anugerah. Kita memiliki banyak kemampuan, kekayaan, ataupun hikmat dan sebagainya. Tetapi kita sadar kita tidak bergantung kepada semua itu. Kita tetap datang kepada Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan meskipun Tuhan memberikan kepada kita kelancaran, kebaikan, jalan yang lumayan baik. Tetapi kita sadar, aku tidak bergantung kepada semua itu. Aku hanya datang kepada Tuhan. Aku terus menjalani hidupku, datang kepada Tuhan. Aku sungguh sadar, aku miskin di hadapan Tuhan. Tetap ada kesadaran, meskipun banyak hal yang baik terjadi dalam hidup kita, tetap sadar bahwa di luar Kristus, aku tidak dapat berbuat apa-apa.
Karena itu datang ke dalam persekutuan doa. Salah satu poin yang saya tekankan kemarin di hasil daripada retreat adalah biarlah kita boleh datang menjadi orang-orang yang berdoa. Doa adalah menyatakan kemiskinan kita. Doa adalah menyatakan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Kita berlutut bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita sadar bahwa seluruh pekerjaan yang kita boleh lakukan, seluruh pelayanan, seluruh hidup kita boleh lakukan dengan berhasil. Semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Semata-mata karena anugerahnya. Semata-mata karena pertolongannya. Saya mendorong sekali lagi untuk saudara, kita boleh datang. Saya mendorong secara khusus untuk saudara datang ke persekutuan doa hari Rabu. Setiap Rabu kita boleh datang berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Biarlah kita dikenal sebagai gereja yang berdoa. Gereja yang dalam segala seluruh pelayanan yang kita kerjakan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena hikmat kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semata-mata karena belas kasihan, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan membiarkan terlebih dahulu. Jangan sampai engkau mengalami segala betul-betul tidak berdaya. Betul-betul tidak ada pertolongan lagi yang kau bisa harapkan dari apapun, dari uangmu, dari orang tuamu, dari suamimu, dari istrimu, dari anak-anakmu. Jangan sampai engkau tidak ada lagi kekuatan, bahkan dari doktermu tidak lagi bisa menolong. Baru engkau berseru datang kepada Tuhan. Tidak harus sampai seperti itu. Kita boleh datang. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, baiklah itu penghiburan bagi kita ketika kita datang. Itu menjadi konteks Tuhan berkarya. Tuhan menyatakan anugerah. Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Inilah hal yang pertama yang boleh kita lihat. Konteks hidup Hana, kesedihan, pergumulannya, ketidakberdayaannya, menjadi konteks Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Dan Hana datang kepada Tuhan di dalam doa. Poin yang kedua di sini. Hana menghampiri tahta anugerah Tuhan. Hinaan yang Hana terima tahun demi tahun, akhirnya tidak dapat lagi ditahan. Sulitan besar, akhirnya di ayat 9 dan 10 menegaskan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, di tempat di mana bait Allah di situ, ada imam di situ. Berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. In bitterness, NIV terjemahan sangat indah di sini ayat 10. In bitterness of soul, Hana wept much and pray to the Lord. Hana datang kepada Tuhan. Dan sini menjadi awal Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Doa yang sangat penting dari Hana, ayat 11 dan selanjutnya. Saya bacakan sekali lagi pada saudara. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara sekalian, ini doa yang sangat penting yang kita boleh belajar dari doa Hana. Hana berkata dia datang kepada Tuhan semesta alam. Dia mengatakan, Tuhan, O Lord Almighty, O Lord of Hosts, ya, Tuhan semesta alam. Dia datang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa hanya dengan perkataannya, segala galaksi, segala bintang-bintang, segala alam semesta itu datang. Tuhan semesta alam. Dia datang kepada Tuhan semesta alam. Dan Tuhan yang mengetahui, mengenal bintang itu satu persatu. Dia datang kepada Tuhan yang begitu besar. Dan dia datang untuk persoalan dia yang begitu kecil mungkin. Di hadapan Tuhan semesta alam. Tapi inilah logika Alkitab. Logika seorang penulis mengatakan ketika kita berdoa, kita orang-orang Kristen itu sungguh-sungguh justru logikanya mulai dibalik dan menjadi benar. Sudah herankah
Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang begitu besar. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang dengan satu perkataan jadilah terang. Dengan satu perkataan seluruh alam semesta dia jadi. Dengan satu perkataan galaksi demi galaksi demi galaksi itu terjadi. Kita datang kepada Tuhan yang begitu besar. Tetapi Hana datang menyadari Tuhan yang begitu besar, tapi sekaligus sadar Tuhan yang begitu besar itu Tuhan yang memperhatikan kesengsaraan dirinya. Seorang wanita mandul yang hidup di zaman itu, satu kota yang kecil, yang seperti tidak berarti sekali. Tapi dia tahu Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Seperti Keluaran pasal 3 ayat 7, di situ Tuhan berkata kepada Musa, "Aku telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir." Dan di sini Hana percaya bahwa Tuhan yang memperhatikan kesengsaraan umat Israel, juga Tuhan yang memperhatikan kesengsaraan satu wanita yang mandul di situ. Saudara, how privileged it is ketika kita datang kepada Tuhan. Kita pikir besar, beli gedung sebelah 2,4 juta. Besar bagi kita, besar. Ya, belum bangunnya, mungkin 5 juta, perlu 5 juta lagi untuk bangunnya. Besar daripada uangnya. Kita datang kepada Tuhan semesta alam. Kesulitan keluargamu, anakmu. Khususnya dalam keluarga saya tahu banyak kesulitan. Banyak pergumulan. Tapi mengapa kita tidak datang kepada Tuhan semesta alam? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh berseru, bersandar kepada Dia? Dia senang, Dia memperhatikan umatnya. Dia ingin satu persatu. Dia tahu nama kita satu persatu. Dia tahu kalau kita adalah milik Tuhan, kita adalah domba-domba milik gembala itu. Gembala itu mengenal nama domba-dombanya satu persatu. Dan ketika kita berseru kepada Dia, Dia sangat senang. Dia justru ingin kita datang mencurahkan isi hati kita. Nanti hal yang kedua dari Hana mencurahkan isi hatinya, pergumulannya kepada Tuhan. Ini sangat penting. Kita melihat dalam ayat 13. Beberapa ayat di sini 13a. Dan Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi dia tidak berkata-kata keluar tapi berkata-kata dalam hatinya. Ya, dalam hatinya, dalam ayat 15 mengatakan, tetapi Hana menjawab, "Bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Aku bukan mabuk. Aku seorang perempuan yang bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ayat 16. "Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. I've been praying here out of my great anguish and grief." Saudara, Tuhan ingin kita melalui peristiwa ini dan banyak peristiwa yang lain dalam Alkitab. Tuhan ingin kita datang, mencurahkan isi hati kita, mencurahkan pergumulan kita paling dalam. Saudara, biarlah kita belajar berdoa dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang heran ya, kita datang kepada Tuhan yang tahu segala sesuatu, Tuhan yang besar, yang mengetahui sedalam hati kita. Tapi waktu kita datang kepada Dia, kita seperti formal datangnya. Kita doanya itu aja saja setiap hari. Sama saja setiap hari. Ya, rutin. Kita aja bosen, apalagi Tuhan. Kita aja bosen, kita udah tahu mau doa apa. Saya rasa itu pengalaman banyak orang Kristen, ya, termasuk saya. Gitu ya. Kadang-kadang doanya, nanti saya kasih contoh bagaimana harusnya begitu kita berdoa. Tapi kadang-kadang itu pengalaman kita, doanya rutin, apalagi doanya cuma doa makan, doa sebelum tidur, baru bangun tidur, cuma itu saja begitu ya. Mau pergi gitu. Udah tahu doanya, udah tahu. Kita aja udah tahu, apalagi Tuhan. Kita aja udah tahu nih mau doa apa sebelum. Terus kadang-kadang kita ada orang-orang yang doanya terus begitu saja setiap hari. Kalau memimpin doa pun juga seperti itu. Ya, jadi kita kadang-kadang cara memimpin doa
ada orang kita udah tahu, abis ini dia ngomong apa nih? Gitu. Kalimat apa? Setelahnya gimana? Tentu ada hal-hal yang kita menjadi kayak favorit way kita ngomong gitu kan ya. Ya, kalau kau sudah dengar Pak Agus selalu ngomong berbelas kasihanlah Tuhan gitu ya. Itu kan favorite way gitu kan ya. Kalau saya mungkin saudara pasti dengar apa? Tuhan berkati dan pimpinlah kami gitu ya. Pimpinlah dan berkati kami. Itu favorite way gitu ya untuk ngomong. Tapi selain itu isinya bagaimana kita ngomong, kadang-kadang kita juga terlalu rutin. Padahal ada begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Atau begitu banyak kesulitan. Sudah biarlah kita belajar curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dia yang paling tahu segala sesuatu. Dan dia ingin kita datang kepada dia, mencurahkan isi hati kita yang paling dalam kepada dia. Meskipun kadang-kadang terlalu dalam kesulitan, kadang-kadang kita nggak bisa ngomong. Seperti Hana ini menangis. Alkitab sebenarnya mengatakan tangisan pun sebenarnya seperti doa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mendengar tangisan akan anak-anaknya. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, sekaligus menyadari bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan kita datang, kita ada privilege. Tuhan panggil kita, datang kepadaku. Alam Tuhan, alam semesta, God of hosts, pencipta segala sesuatu. Mengapa privilege yang besar kita tidak pakai undangan Tuhan? Ini kalau kita suka ngomong kita take for granted, ini the greatest take for granted, menyanyiakan kesempatan yang begitu besar, anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa kita tidak datang berdoa kepada Allah semesta langit? Dan Allah yang semesta langit itu senang mengundang kita, dan Dia senang mendengar keluhan hati kita, curahan hati kita yang paling dalam. Dia ingin. Saudara sekalian, Pak Heru mengatakan, saya rasa mengutip Kim Keller yang mengatakan bahwa doa Hana ini juga boleh menjadi cermin dan jendela bagi kita, ya. Jadi ada dua hal ya, cermin dan jendela. Cermin itu adalah waktu kita melihat Hana, kita melihat diri kita sendiri. Waktu membaca cerita itu kita melihat diri kita, cermin, ya, bercermin. Ya, kita belajar ini tadi hal yang pertama, menjadi cermin bagi kita. Kita boleh belajar mencurahkan isi hati kita, dan apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa secara demikian. Allah yang paling mengerti segala sesuatu. Allah yang bahkan pendetamu tidak ngerti. Bahkan istrimu tidak ngerti. Bahkan suamimu tidak ngerti. Ya. Kita harus ada certain reservation kepada manusia, kepada siapapun dia. Ada certain reservation. Tidak mengharapkan seluruh jiwa kita, menyerahkan seluruh jiwa kita kepada manusia. Pasti ada certain reservation. Apalagi sudah kecewa, apalagi sudah berantem dengan suami dan antara suami dan susah ngomong. Bukan hanya sedikit, mungkin banyak reservation. Banyak yang sudah nggak bisa ngomong. Tapi datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia yang kau boleh mencurahkan seluruh isi hatimu kepada Dia, dan Dia ingin kita datang kepada Dia seperti demikian. Tapi doa Hana juga menjadi jendela bagi kita. Jendela bagi kita artinya melalui jendela kita go through. Bukan melihat diri kita go through. Apa yang kita lihat melalui doa ini? Doa Hana. Kalau Hana boleh berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan berani, dia datang menghampiri Tuhan semesta alam. Dia datang dengan confident, dengan percaya Tuhan yang begitu besar, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang memperhatikan kesusahan dan kesengsaraan satu perempuan mandul. Saudara sekalian, apalagi kita
Kita lebih lagi. Kita yang hidup setelah Kristus mati dan bangkit. Kita lebih lagi karena Alkitab mengatakan kita sudah melihat bukti yang begitu nyata dan bukti yang terbesar. Paulus mengatakan bahwa dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. He who did not spare his own son, but gave him up for us. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Saya ajak kita juga datang membaca satu ayat Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Ialah menjadi ayat yang kita pegang juga di dalam hidup kita. Ibrani pasal yang keempat. Ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, mari kita baca bersama-sama. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan memerlukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Datanglah. Kita, doa Hana menjadi jendela kita melihat kepada Kristus. Kita yang sudah menerima, Tuhan yang sudah menyatakan anugerah kebaikannya di dalam Kristus. Betapa lebih lagi Dia akan memberikan segala hal yang kita perlukan, segala hal yang kita butuhkan, bukan segala hal yang kita mau. Harus hati-hati di sini. Bukan apa saja yang kita mau, tapi Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dia akan berikan. Saya mungkin sharing satu pengalaman saudara kita yang ada di Auckland. Ya, ini mereka pasti sudah tahu juga saudara-saudara kita di Auckland. Karena ini juga mereka nanti akan dengar khotbah ini. Ya, seorang saudara yang kita sebagai jemaat juga berdoa untuk dia sudah lama, kira-kira setahun lebih. Ya, berdoa untuk dia. Saya sempat sharing ini di persekutuan doa. Sudah setahun lebih supaya dia boleh mendapatkan pekerjaan. Dia baru pindah dari Singapura, meninggalkan pekerjaannya yang sudah bagus sekali di Singapura dan datang ke Auckland untuk memulai satu hidup yang baru, yang lain dengan 2 anak dan 1 istri, ya, dan mencoba mulai cari kerjaan di sana. Punya kualitas yang sangat bagus pekerjaan, tetapi waktu kerja masuk ke Auckland, coba apply berbagai macam hampir selalu yang ditanya, punya local experience gak? Punya local experience ya? Dibilang nggak ada yang kasih saya local experience, gimana saya punya local experience gitu ya? Semuanya tanya, jadi nggak pernah, susah sekali, sudah setahun lebih. Wah, setahun lebih. Ya, terus waktu setelah retreat dia sharing juga, wah, istri saya hamil, anak yang ketiga. Begitu. Terus ada pergumulan itu soal yang lain. Tapi dia sebelum retreat dia ada sudah satu perusahaan yang dia sangat kelihatannya sudah setuju, sudah mau hire dia. Sudah setahun ini mencari nggak dapat, akhirnya dapat perusahaan IBM yang sudah setuju, sudah interview banyak sekali. Sudah ngomong-ngomong semuanya dan pimpinannya, ketua pimpinan di Auckland, sudah kita mau hire kamu. Tapi masih tunggu persetujuan dari regional atau apa dari Amerika mungkin dan seterusnya begitu ya. Kita masih tunggu lama sekali, kira-kira 2 bulan. 2 bulan tunggu, dia banyak tawarannya, banyak lowongan lain dia tidak apply. Dia pikir karena itu sudah pasti gitu ya. Tinggal hanya tunggu approval terakhir. Setelah 2 bulan kasih tahu, kira-kira beberapa hari sebelum retreat,
Dia adalah ketua retreat. Ketua retreat dikasih tahu kita nggak jadi terima. Tidak dapat approval. Wah, down sekali. Down sekali. Biaya makin keluar terus, anak mau tambah 1. Kesulitan besar. Kita terus berdoa juga bagi dia. Wah, dia agak down, tetapi dia terus sudah cuma 1 hari saja down. Besoknya udah persiapan lagi, retreat banyak, kira-kira seminggu sebelum retreat banyak yang harus dipersiapkan. Dia kerjakan dengan setia. Ya, kerjakan dengan setia. Selesai retreat, minggu, Senin dapat telepon kabar bahwa anaknya yang tadinya juga ada pergumulan, kemungkinan Down syndrome katanya. Seninnya dikasih tahu, oh tidak, selesai, tidak ada Down syndrome dengan further test. Selasanya IBM telepon dia. Kita merubah pikiran, akan hire kamu. Wah, itu menjadi sukacita yang besar. Ya, menjadi sukacita yang besar bagi dia tentu, ya, juga dan bagi seluruh jemaat di Auckland yang bersama-sama juga mendoakan dan bersukacita ketika satu anggota keluarganya bersukacita. Ya. Tentu tidak selalu gampang, tidak selalu sesuai dengan pikiran kita. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi percayalah bahwa dia seperti janji firman Tuhan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan dia. Segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang kita perlukan untuk melayani dia, untuk mengikut dia, untuk hidup memuliakan dia. Dia akan memberikan kepada kita. Datanglah kepada Tuhan. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Datanglah dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, tahta kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, pada waktu yang tepat sesuai yang kita perlukan. Sudah kita boleh belajar, apalagi kita di dalam masa setelah Kristus mati dan bangkit, kita lebih lagi harus terdorong untuk datang kepada dia, berseru kepada dia, menghampiri tahta anugerahnya. Terakhir, ketiga, Hana menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Balik kepada Samuel, maka di situ kita melihat tuduhan Eli yang anggap Hana ini sedang mabuk, ya, karena mulutnya komat kamit dan tidak tahu apa yang dia lakukan, pikir dia mabuk. Tapi setelah Imam Eli mengetahui kesusahan hatinya, maka tuduhan atau teguran Eli berubah menjadi berkat. Ayat 17. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Nah, ini kata yang penting, ya. Kata minta, itu kata yang penting. Nanti kita akan lihat. Dan Hana kemudian pulang dengan tenang. Lalu keluarlah perempuan itu, dan ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Hari ini renungan harian yang diterima dari Puritan itu, kau muram, kau susah, engkau sedih, kau bergumul. Datang kepada Tuhan. Dari Hana juga dikutip. Datang kepada Tuhan, maka Hana datang dan ada perkataan firman Tuhan kepada dia. Maka dia mukanya tidak muram lagi. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan daripada Tuhan. Meskipun dia belum menerima itu. Tetapi, dan kemudian ayat 19. Ayat 19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ini kata ingat juga penting. Ini seperti doa dan berkat dari Eli. Eli mengatakan, Allah pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Dan di sini
mereka mendapat apa yang mereka minta. Dan seperti juga doa Hana sebelumnya di dalam ayat yang ke-11 tadi kita membaca, Tuhan, ayat 11, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Dan Tuhan di sini mendengar doa Hana. Ya, Tuhan mengingat ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya ini. Tuhan mengingat akan doa daripada Hana. Dan lahirlah Samuel. Ya, lahirlah Little Sam di sini. Nama dan namanya ini juga penting. Ya, nama Samuel mewakili hidup yang diserahkan. Nama yang mewakili hidup Samuel yang dimulai dengan diserahkan dia kepada Tuhan oleh ibunya. Ya, nama Samuel di sini dijelaskan, Samuel berarti aku telah memintanya daripada Tuhan. Ini kalimat yang penting, kata meminta. Aku telah memintanya, Saal, ya, dari Tuhan. Ya, Pak Heru mengingatkan kita kalau ada kata yang diulang-ulang itu berarti kita harus melihat perhatian menjadi sesuatu yang penting. Tapi kadang-kadang masalahnya Indonesia sudah tidak ketemu kata yang ulang-ulang itu, ya. Karena dengan kata yang lain, padahal kata yang sama diterjemahkan dengan berbeda-beda, jadi sudah tidak ketemu. Ya, jadi tapi sebenarnya kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-27 dan 28 sebenarnya, ketika Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan, itu di dalam 2 ayat kata Saal itu, kata meminta itu ditulis 4 kali. Ya. Ya, jadi sudah membaca ya, ayat 27-28 harusnya terjemahannya seperti ini. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku permintaan. Kata minta ya. Tuhan telah memberikan kepadaku permintaan yang ku minta daripadanya. 2 kali di situ. Literalnya seperti itu. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku permintaan yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan apa yang diminta kepada Tuhan. Seumur hidup kiranya dia, Samuel ini, yang diminta bagi Tuhan. Jadi dari 2 ayat kata Saal itu diulang 4 kali. Ini menjadi satu gambaran yang penting tentang hidup Samuel. Bahwa Hana sadar betul bahwa Samuel adalah pemberian Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan karena dia meminta dan Tuhan memberikan. Dan karena itu dia berdoa biarlah Tuhan boleh memakai Samuel sesuka hatinya. Kita melihat di sini doa daripada Hana bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk ke segala hal yang dia mau saja, untuk keegoisan dirinya. Bahkan dia tidak berdoa untuk Samuel supaya dia tumbuh menjadi orang yang terkenal, seorang yang kaya. Tidak, dia hanya berdoa supaya Samuel boleh dipakai oleh Tuhan karena dia adalah orang yang diminta dan diberikan oleh Tuhan kepada dia. Saudara sekalian, inilah kita boleh melihat daripada doa daripada Hana, bagaimana dia sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab permintaan daripada Hana. Dan tentu membawa sukacita yang besar bagi Hana, tetapi seluruh hatinya dia ingin memuliakan Tuhan. Seluruh hatinya dia ingin meninggikan nama Tuhan. Meski Samuel akan dipakai Tuhan secara khusus, kita tahu cerita selanjutnya bahwa dia akan dipakai menjadi nabi daripada Tuhan. Mengurapi Saul, mengurapi akan Daud, raja yang besar itu. Tetapi apa yang dilakukan Hana di sini adalah teladan bagi setiap kita, khususnya bagi setiap orang tua di tempat ini. Biarlah kita sungguh-sungguh menginginkan dan berdoa bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita boleh dipakai Tuhan sesuai kehendaknya. Kita boleh berdoa seperti demikian. Dan harus berdoa seperti demikian. Seorang penulis menceritakan pengalaman dia waktu kecil. Dia mengatakan ketika ayahnya ketika ayahnya pergi keluar kota begitu, malam itu ibunya akan pimpin family worship. Ya, biasanya kalau ada ayahnya, tapi kalau ayahnya pergi, ibunya yang akan pimpin family worship. Dan dia katakan ditulis, selalu kalau ibunya yang pimpin dia berdebar-debar. Karena
Ibunya itu selalu ketika membaca Alkitab, setelah membaca Alkitab, mereka kemudian mulai diajak berlutut bersama-sama dengan ibunya. Ada 5 boys, dan dia anak paling kecil, dia katakan. Ibunya selalu ajak berlutut, dan ibunya mulai berdoa satu demi satu untuk anak-anaknya. Satu demi satu, menyebut nama anaknya, pergumulannya, kesulitannya, apa yang dia minta kepada Tuhan bagi anak-anaknya itu. Si penulis ini mengatakan dia sangat berdebar-debar karena sangat sulit untuk menahan tangis mendengar doa ibunya yang begitu sungguh-sungguh mencurahkan akan jiwanya kepada Tuhan bagi anak-anaknya. Dan dia rasa, dia dari kecil dibilang malu juga, laki-laki semua malu untuk nangis gitu. Tapi nggak tahan. Tapi dia nggak mau nangis. Gitu. Terus dia tulis, it was tough to be tough, gitu ya. It's tough to be tough. Anak kecil selalu berdebar-debar hatinya. Maka dia, ibunya itu mendoakan anaknya satu persatu, dan selalu itu menjadi waktu-waktu yang mendebarkan bagi dia, dan dia selalu setelah selesai berdoa itu dia terus ingat akan doa ibunya, karena dia yang terakhir. Dan mulai dari yang paling tua didoakan satu persatu sampai dia yang terakhir, yang paling kecil. Saudara sekalian, biarlah kita belajar dari Hana, doa daripada Hana ini. Saya mau tutup dengan sharing dan sekaligus pengakuan dosa dari saya, gitu ya. Bahwa saya pun dengan keluarga jarang sekali berdoa bersama-sama, ya, jarang sekali berdoa bersama-sama. Kita doa, saya tahu anak-anak berdoa, istri saya berdoa, saya juga berdoa, ya, pribadi. Tapi bergumul banyak pribadi, ada reservation dengan orang, tapi doa pribadi kepada Tuhan, begitu. Ya, bergumul dan sebagainya, ya. Kita banyak ngobrol, bicara firman Tuhan di rumah dan sebagainya. Tapi jarang. Pernah coba berapa kali, tapi kayaknya awkward gitu ya, dan sebagainya, begitu ya. Jadi jarang kita berdoa bersama-sama. Lalu saya sudah lama ada kerinduan itu, tapi bagaimana begitu ya. Terus siapkan bahan ini, dan kemudian juga Pendeta Heru ada kasih satu buku yang menarik, ya, Praying the Bible, buku yang tipis sekali, ya, Jadi saya rasa waktu saya terus mulai baca, wah menarik di sini. Dia tidak bicara tentang doa dengan keluarga dan sebagainya sih, tetapi dia memberikan satu cara metode yang menarik bagi saya, yang which is sebenarnya sudah tahu juga sebelumnya, suka juga dilakukan, tapi dia memberikan contoh yang very real, very simple, ya, yang bagi saya mau sharing pada saudara, biarlah kita juga menjadi mulai keluarga yang berdoa, ya. Dia katakan praying the Bible, ya, kayak itu tadi saya katakan, kadang-kadang kita berdoa tidak tahu mau berdoa bagaimana, dan doanya kalau mungkin tahu ada beberapa hal yang kita suka doakan, tapi ya akhirnya terus itu saja. Bagaimana doanya? Apa nggak bosan? Pasti jadi bosan, begitu ya. Dia katakan salah satu cara adalah kita berdoa dengan menggunakan Alkitab, ya, terjemahan ini Indonesia terjemahkan. Doa dengan menggunakan Alkitab. Jadi praying the Bible. Dia kasih satu contoh yang saya bacakan bagi saudara. Satu contoh singkat saja. Misalnya kita berdoa dari Alkitab tentang Mazmur 23, ya. Praying the Bible, Alkitab Mazmur 23, kita tahu Mazmur 23 apa? Tuhan adalah gembalaku, ya. Baru satu kalimat saja dia memberikan contoh seperti ini. Waktu kita membaca Tuhan adalah gembalaku, kita bisa berdoa seperti ini. Saudara mulai pikir, Tuhan adalah gembalaku, kita doa apa ya? Tuhan adalah gembalaku. Gimana kita doanya? Ya, maka dia kasih contoh, ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah gembalaku. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau telah menggembalakan aku sepanjang hidupku. Engkau adalah gembala yang agung. Tolong gembalakanlah keluargaku hari ini. Nah, sudah mulai lihat expand-nya. Tolong gembalakanlah keluargaku hari ini. Jagalah mereka agar mereka tidak mengikuti jalan dunia ini. Bimbinglah mereka ke jalan-Mu, ya Allah. Jangan membawa mereka ke dalam pencobaan. Jauhkan mereka
dari yang jahat. Gembala yang agung, aku berdoa untuk anak-anakku. Jadikan mereka domba-dombamu. Biar kiranya mereka mengasihi Engkau sebagai gembala mereka, sebagaimana aku mengasihi Engkau. Tuhan, gembalakanlah aku terkait keputusan tentang masa depanku. Apa yang aku harus lakukan? Apakah aku harus mengubahnya atau tidak? Aku juga berdoa untuk para gembala di gereja yang ada. Gembala di gerejaku. Tolong gembalakan mereka saat mereka menggembalakan kami. Dari satu kalimat gitu. Ini satu contoh ya. Satu contoh. Jadi sudah mulai. Terus nanti selanjutnya contoh takkan kekurangan aku. Sudah bisa berdoa lagi. Sedikit saya bacakan sedikit lagi itu ya. Takkan kekurangan aku. Berdoa apa? Bagaimana berdoa? Waktu baca mulai kita berdoa. Tuhan terima kasih karena aku tidak pernah benar-benar berkekurangan. Aku hampir selalu mendapat makanan. Seluruh keberadaanku dan seluruh yang aku punya berasal dari Engkau. Dan aku tahu Engkau senang jika aku membawa semua keinginanku kepadamu. Maka maukah Engkau mencukupkan keuangan kami, kebutuhan kami untuk anak-anak sekolah, untuk tagihan yang belum dibayar, dan untuk kredit mobil itu. Bilang ya. Doa, very real. Dari doa seperti demikian. Kita boleh belajar. Dan saya terdorong, dan saya juga, saya mulai sharing kemarin dengan istri, dengan anak-anak, dan kita mulai berdoa kemarin. Ya, mulai berdoa kemarin. Dan saya harap boleh terus berdoa dan menemukan, dan saya sangat tertegur juga. Ya, waktu berdoa, mulai berdoa, terus saya anak-anak saya juga berdoa satu-satu, terus kemudian istri saya juga berdoa. Hampir semua doa mereka dimulai dengan kalimat begini. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh berdoa bersama. Ya, kami boleh berdoa bersama. Jadi itu adalah itu adalah kesulitan pergumulan ya, mungkin juga ya saya tidak tahu ya, apakah itu justru juga mungkin yang membuat kita tidak terlalu banyak orang yang datang berdoa di gereja ini, karena gembalanya juga tidak menggembalakan anak-anaknya, keluarganya untuk berdoa bersama-sama. Ya, jadi harap kita boleh bersama-sama belajar, harap kita boleh bersama-sama bertumbuh. Kita datang kepada Tuhan, berseru, curahkan isi hati kita, berdoa belajar. Saya mendorong sekali lagi, saya mendorong dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara jangan tidak ada alasan apapun. Saya percaya setiap kita di tempat ini akan bisa, kecuali saudara memang harus bekerja hari Rabu malam, mungkin ada yang demikian. Tetapi most daripada kita, if not all, kalau tidak semua dari kita, itu pasti bisa datang hari Rabu malam. Tentu harus komitmen, ya. Tentu harus jauh, dan banyak dari kita juga datang dari tempat-tempat yang jauh. Dari Boronia, ada satu bapak yang sangat setia dari Narrow Warren, datang setiap hari Rabu, dia datang dari Narrow Warren untuk datang berdoa sama-sama hari Rabu di tempat ini. Sudah dekat-dekat di sini. Sudah daerah Point Cook dekat, bandingkan dengan Narrow Warren. Ya. Saudara apalagi dekat City dan sebagainya. Sudah hanya dekat. Meskipun itu hari Rabu bisa agak sedikit macet. Datang, komit, berdoa, berseru kepada alam, kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kepada Allah yang begitu besar, yang peduli kepada seruan anak-anaknya. How privileged it is. Mari kita menjadi jemaat yang berdoa. Dan melalui doa kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Satu persatu Tuhan akan berkarya. Di dalam hidup kita pribadi, dalam keluarga kita, di dalam gerejanya, di dalam pekerjaan Tuhan yang lebih besar, di dalam karya Tuhan yang di dalam dunia ini. Kita akan berbagian di dalam cerita Tuhan, karya Tuhan yang Dia sedang kerjakan. Dan kita terkait dengan Tuhan melalui doa-doa yang kita panjatkan. Mari kita berdoa. Aku berserah.
Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Saya ajak kita teduh sejenak di hadapan Tuhan, masing-masing berdoa, mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, mengakui dosamu, dan menghampiri tahta anugerah Tuhan. Bapa di surga, Engkau yang tahu seluruh doa kami, Engkau yang mengetahui sedalam-dalamnya hati kami, Engkau yang mengetahui juga segala dosa dan kesalahan kami. Hamba-Mu mohon ampun akan bagi kami semua, umat-Mu, yang seringkali menjalani hidup seolah-olah hidup itu ada di tangan kami sendiri. Kami menjalani seluruh pekerjaan dan hidup dan waktu. Kami mengatur waktu kami seolah-olah waktu itu adalah milik kami sendiri. Kami mengatur akan hidup kami, uang kami seolah-olah waktu hidup dan uang kami itu adalah milik kami sendiri. Kami berjuang untuk mendidik anak-anak kami, memikirkan hal yang terbaik bagi mereka, memberikan sekolah yang terbaik, mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan seolah-olah semuanya itu boleh membawa mereka bertumbuh menjadi manusia yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali menjalani hidup kami dengan bersandar kepada usaha, perjuangan, hikmat, kekuatan kami sendiri. Kami tahu semua itu dari Tuhan. Tapi Engkau tidak menginginkan kami untuk bersandar kepada kekuatan, kemampuan, kekayaan, kepintaran yang kami miliki yang sesungguhnya berasal dari Engkau. Engkau ingin kami hanya bersandar kepadamu, bergantung kepadamu, dan memakai semua hal yang Kau berikan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Tuhan pimpin kami dan bekerja dalam hati setiap kami, sehingga jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang sungguh-sungguh berdoa, mengakui dalam hidup kami bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan berkati dan berbelas kasihan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.